Dr. Syarpani lahir di Waikanan pada tanggal 26 September 1979. Dr. Syarpani menikah dengan Dea Maulindi Januardi dan memiliki dua orang anak yang bernama Abita Zalia Syarpani dan Atita Zivanka Syarpani. Beliau mengawali pendidikan di Sekolah Menengah Dasar Negeri Karangan Waikanan. Kemudian berlanjut pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bahuga Waikanan. Dilanjutkan Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 1 Kota Bumi. Dr. Syarpani kemudian menempuh pendidikan di Akademi Ilmu Pemasyarakatan yang kini menjadi Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan yang kemudian lulus pada tahun 2004. Melanjutkan pendidikan jenjang S1 Hukum di Universitas Jakarta serta lulus pada tahun 2005. Dan melanjutkan pendidikan jenjang S2 Ilmu Hukum di Universitas Pajajaran dan lulus pada tahun 2009. Dan terakhir beliau melanjutkan pendidikan jenjang S3 bidang Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang lulus pada tahun 2024 dan mendapatkan gelar Doktor Bidang Hukum Keluarga Islam. Dr. Syarpani memulai karirnya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang kini menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dr. Syarpani memulai karirnya sebagai Kepala Seksi Keamanan Lapas Kelas 1 Cipinang dari tahun 2010 hingga 2013. Selanjutnya menjadi Kepala Seksi Bimkamas Lapas Kelas 1 Cipinang sejak tahun 2013 hingga tahun 2015. Kemudian beliau menjadi Kasih Peliputan dan Penyajian Berita pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada tahun 2015 dan menjabat sebagai Kasubag Publikasi pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada tahun 2015 hingga 2017. Kemudian beliau mengemban tugasnya sebagai Kepala Lapas Gunung Sugih sejak tahun 2017 hingga tahun 2019. Selanjutnya beliau mengemban tugas menjadi Kepala Lapas Waikanan sejak tahun 2019 hingga 2024. Kemudian beliau resmi menjabat sebagai Kepala LPKA Maros Sulawesi Selatan sejak 2024 hingga 2025. Kemudian beliau menjadi Kepala Lapas Narkotika Jakarta sejak 2025 hingga 2026. Selama memimpin Lapas Narkotika Jakarta 2025 hingga 8 Juni 2026, selama 1 tahun, 4 bulan, 2 hari, Dr. Syarpani menunjukkan dedikasi dan pengabdian yang nyata dalam membangun organisasi, serta menghadirkan pendekatan humanis kepada warga binaan, tidak hanya berfokus pada penguatan keamanan dan ketertiban, tetapi juga menitikberatkan pada pembinaan sumber daya manusia, memperkuat pelayanan pemasyarakatan, serta menghadirkan pendekatan humanis kepada warga binaan. Di bawah kepemimpinannya, pembinaan keagamaan menjadi salah satu perhatian utama. Berbagai fasilitas ibadah dibangun dan juga diperbaiki. Di masjid, dilakukan pembangunan gapura, mimbar, pemasangan kaligrafi, hingga penyediaan karpet untuk menunjang kenyamanan ibadah warga binaan. Di gereja, dibangun salib terbesar di lingkungan lapas dan rutan se-Indonesia, serta lukisan-lukisan rohani yang memperindah tempat ibadah. Sementara itu, vihara mendapatkan pembangunan atap selasar dan peningkatan fasilitas ibadah, serta pembangunan pura yang dihibahkan oleh PHDI Waikanan sebagai sarana pembinaan umat Hindu di dalam lapas. Tidak hanya itu, beliau juga menggagas pembangunan Balai Betawi Sidul. Komitmen Dr. Syarpani dalam mendorong perubahan juga dibuktikan melalui keterlibatannya sebagai peserta PKN tingkat kedua dari binaan menjadi entrepreneur. Dalam proyek tersebut, Lapas Narkotika Jakarta ditetapkan sebagai pilot proyek pembinaan kemandirian yang bertujuan membangun jiwa kewirausahaan warga binaan agar siap kembali ke masyarakat.
Di bawah kepemimpinannya, Lapas Narkotika Jakarta berhasil menggagalkan 9 kali percobaan penyelundupan narkotika ke dalam lapas. Keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata komitmen kuat dalam mewujudkan lapas yang bersih dari narkoba. Pada tanggal 8 Juni 2026, setelah 11 tahun, 2 bulan, 2 hari, Dr. Syarpani kembali pulang kampung ke Lapas Kelas 1 Cipinang. Selamat bertugas, Dr. Syarpani, putra W Kanan Lampung gelar Sultan Mangkunegaran. Teruslah berkarya, semoga pemasyarakatan menjadi lebih baik.